Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita invasi para zombie. Dan ini bagian ke-6 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, 2 hari kemudian, Shin memperlihatkan helikopter penyelamat yang telah tiba. Orang-orang yang ada di dalam bangunan berbondong-bondong keluar untuk melihatnya. Mereka bersorak riang merasa jika mereka akan segera dibawa ke tempat yang jauh lebih aman. Tidak lama mereka dibuat keheranan dengan tentara yang keluar dari helikopter itu menurunkan beberapa kotak dan menyusunnya. Melihat itu, Makiura menyimpulkan jika itu persediaan bantuan. Apa itu artinya tidak semua orang akan diselamatkan untuk hari ini? Prajurit itu menghampiri Mijuhashi selaku ketua di tempat itu. Setelah beberapa saat berbincang dengan prajurit itu, Mijuhashi mengumumkan pada orang-orang yang ada di sana. Ia mengatakan jika penyelamatan hari ini akan memprioritaskan orang yang sakit dan juga yang terluka, dikarenakan bahan bakar helikopternya tidak memadai. Mereka hanya akan melakukan 1 kali perjalanan. Karena hal itu prioritas utama mereka membawa orang-orang yang sakit terlebih dulu, dan diperkirakan akan melakukan penjemputan lagi setelah 2 hari. Orang-orang yang ada di sana pun sangat terkejut mendengarnya. Mereka tidak menyangka jika mereka harus menunggu lagi. Di sisi Mitsuki, ia merasa sangat bersyukur karena Takashi bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik lagi. Setelah kembali ke dalam ruangan bersama Makiura, Mitsuki dikejutkan dengan Makiura yang mengatakan mendiagnosis Takashi cukup sulit, tapi kemungkinan dia terkena radang usus buntu. Sepertinya kuman memasuki luka dan menyebabkan peradangan. Untuk mengobatinya biasanya dioperasi atau obat sederhana pun sudah cukup. Tapi di sini tidak dapat mengharapkan penyembuhan alami, dan jika dia menderita peritonitis itu bisa mengancam nyawanya. Namun tidak ada masalah jika dia berada di tempat yang lebih baik. Lalu Makiura meminta Mitsuki untuk tidak khawatir karena peralatan medis yang ada di sana sangat memadai. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Shin memperlihatkan ruangan medis yang sudah hampir kosong dan hanya ada beberapa orang saja. Namun tidak ada tanda dari tim penyelamat yang akan tiba. Sudah lebih dari 2 hari sejak tim penyelamat datang ke sana, dan juga jatah makanan yang tersedia saat ini tinggal sedikit. Kemudian Shin memperlihatkan Mitsuki yang sedang memeluk lututnya. Ia merasa sangat gelisah dan juga kesepian, padahal di sekitarnya ada cukup banyak orang. Seharusnya ini jauh lebih aman daripada saat aku berada di supermarket. Namun ketika aku berada di supermarket bersama kedua adikku dan juga Takemura, aku tidak merasa takut akan zombie dan juga makanan. Bahkan kami menciptakan suasana hidup bersama yang cukup bahagia. Selain itu ada harapan untuk pergi ke gunung dan hidup tenang bersamanya. Tapi sekarang aku sendirian dan dikelilingi oleh orang asing yang meminta perlindungan dan juga kelaparan. Pada akhirnya aku tetap mengandalkan Takemura. Pada saat itu pikiranku sangat kacau sehingga aku tidak menyadari ekspresi Takemura ketika dia mengetahui kematian Masaru. Aku malah mengatakan sesuatu yang menyakitkan padanya. Meski aku sudah meminta maaf padanya, Takemura tidak mengatakan apapun. Ketika aku memikirkannya sekarang, aku baru menyadari jika Takemura mendorong dirinya untuk menghabisi orang itu. Mitsuki pun menangis dan menyalahkan diri sendiri sepanjang malam sampai tertidur. Keesokan harinya Mitsuki datang menemui Makiura. Ia menceritakan segala sesuatu tentang Takemura. Setelah mendengarnya, Makiura mengatakan sepertinya Takemura adalah orang yang bisa diandalkan. Dengan wajah yang tersipu, Mitsuki mengiyakan. Dia benar-benar luar biasa. Ketika aku tidak tahu harus berbuat apa, dia selalu memberiku berbagai instruksi. Jika aku menurutinya, semuanya terasa baik-baik saja. Lalu Mitsuki mengungkapkan jika saja dirinya tidak bertemu dengan Takemura, dirinya tidak akan bertahan hidup sampai sekarang. Aku juga terkesan dengan Takemura. Pertama kalinya aku bertemu dengannya, dia membawa anak laki-laki dengan gadis yang cemas di belakangnya. Dia menatapku dengan tajam. Aku sempat berpikir jika dia adalah orang yang egois dan memiliki suasana hati yang berbeda. Pada awalnya aku menandainya sebagai orang yang harus diwaspadai. Namun pandangan itu berubah setelah aku melihat dengan mataku sendiri saat Takemura memakamkan adik orang lain. Dia orang yang baik juga berbahaya. Tapi dia tidak menyakiti orang lain tanpa alasan. Aku harap aku bisa bekerja sama dengannya. Lalu Makiura meminta bantuan pada Mitsuki untuk membagi makanannya yang ada di dalam mobil truk. Makiura juga meminta maaf karena meminta hal itu. Dirinya tidak punya pilihan lain mengingat makanan yang tersedia saat ini sudah sangat menipis. Mendengar itu Mitsuki ragu-ragu untuk menimpalinya.
Ia bingung harus mengatakan apa karena semua persediaan yang ada di dalam truk itu milik Takemura. Mitsuki mengatakan jika dirinya tidak keberatan kalau Takemura sudah mengizinkan. Makiura menimpali jika dirinya sudah bertanya pada Takemura untuk membagi makanannya dengan sebuah syarat. Takemura akan diizinkan memasuki setiap ruangan termasuk materi di gedung pemerintahan, dan juga Takemura menyetujui untuk bekerja secara independen dari komite pengarah. Lalu Mitsuki dibuat cukup terkejut ketika Makiura menyampaikan jika Takemura mengatakan separuh makanan yang ada di dalam truk itu milik Mitsuki. Mendengar itu Mitsuki tidak menyangka jika Takemura masih memperdulikannya. Sebelumnya ia mengira jika Takemura sudah melupakannya. Dengan penuh tekad Mitsuki memutuskan untuk melakukan sesuatu juga. Lalu ia menyampaikan jika dirinya tidak keberatan untuk membagi persediaan miliknya. Dan juga Mitsuki meminta Makiura untuk memberinya pekerjaan sebagai ganti dari pembagian makanan. Beberapa waktu setelah itu, Shin memperlihatkan Mitsuki yang menghampiri seseorang di pinggir pantai. Ia menawarkan diri untuk menggantikan orang itu menimba air. Orang itu bernama Onodera. Onodera mengatakan jika dirinya baik-baik saja dan tidak membutuhkan bantuan Mitsuki. Namun dengan keras kepala Mitsuki meminta Onodera untuk beristirahat saja dan dirinya yang akan menimba air. Lalu kita dijelaskan setelah Mitsuki meminta Makiura untuk memberinya pekerjaan. Pada akhirnya Mitsuki mendapatkan pekerjaan sebagai tim kebersihan. Alasan Mitsuki dimasukkan pada tim kebersihan karena jumlah orang sudah berkurang setelah sebagian dari mereka dievakuasi. Tidak lama dari itu seorang pria datang menghampiri mereka. Pria itu berteriak mengatakan kenapa Onodera menyuruh gadis muda untuk menimba air. Takut jika akan menyebabkan masalah bagi Onodera, Mitsuki segera menyela ucapan pria itu. Ia menjelaskan jika bukan seperti itu. Onodera sedang istirahat karena dia sudah mengambil air sepanjang waktu. Karena itu dirinya sukarela membantu menimba airnya. Namun pria itu tidak memperdulikan hal itu. Pria itu meminta Mitsuki untuk minggir dan biarkan dirinya yang akan menimba airnya. Melihat sifat keras kepala pria itu, Mitsuki teringat pada Takemura. Sebelumnya ia selalu dibantu Takemura dan ketika dirinya melakukan sesuatu, Takemura selalu memujinya yang membuatnya sangat senang karena Takemura mengakui kemampuan dan kontribusinya. Di saat Mitsuki dan Onodera mendorong troli di koridor, mereka dibuat cukup terkejut melihat keributan yang terjadi di depannya. Terlihat orang yang membuat keributan itu masih muda dengan rambut pirang. Dia bernama Kudo. Orang di samping Kudo menjelaskan pada orang-orang yang ada di sana. Seperti yang Kudo katakan, sulit pergi keluar untuk mencari makanan dengan tangan kosong. Aku hanya ingin kamu mengembalikan senjata yang kami tinggalkan. Apa itu masalah? Mendengar keributan itu Makiura datang ke sana. Ia sempat mendengar orang itu yang mengatakan jika dia akan pergi keluar untuk mencari makanan dan juga membutuhkan senjata. Makiura bertanya memastikan apa kamu benar-benar ingin keluar untuk mencari makanan. Orang itu membenarkan karena itulah aku ingin kamu mengembalikan senjata yang mereka tinggalkan. Lalu Makiura mengatakan jika persediaan makanan memang hampir habis. Makiura juga mengungkapkan rasa syukurnya karena ada orang yang bersedia mencari makanan. Namun ia tidak mengizinkan mereka untuk pergi keluar karena di luar sana sangat berbahaya. Orang itu segera menyela dengan mengatakan jika dirinya tidak akan merepotkan Makiura. Kami akan melakukannya sendiri. Jika kami gagal itu akan mengurangi beban Makiura. Mendengar itu dengan nada yang sedikit tinggi Makiura menimpali jika dirinya meminta maaf atas ketidaknyamanannya. Ia berharap jika mereka semua bisa bekerja sama untuk menemukan cara bertahan hidup. Makiura juga menyampaikan jika dirinya masih memiliki makanan yang cukup sampai pasukan penyelamat tiba untuk menjemput mereka. Melihat Makiura yang berusaha menyatukan mereka untuk berjuang bersama, orang itu menilai jika Makiura orang baik. Namun Makiura dibuat terdiam dengan orang itu yang mengatakan jika menunggu itu tidak ada gunanya. Apa kamu hanya akan mengandalkan pasukan penyelamat? Tidak lama dari itu Takemura datang dari belakang sembari mengatakan dirinya akan pergi. Bukankah akan jauh lebih baik jika memiliki banyak tenaga kerja meski aku juga pendatang baru di sini? Melihat itu Mitsuki cukup terkejut melihat Takemura yang ada di sana. Sudah cukup lama ia tidak melihat Takemura. Wajahnya merona dan hatinya berdebar-debar. Mendengar itu orang itu tersenyum dan lalu menanyakan apakah ada orang lain lagi yang bersedia ikut bersama mereka. Namun orang-orang yang ada di sana terdiam, tidak satu pun dari mereka yang angkat bicara. Lalu orang itu bertanya pada Makiura dengan jumlah segini apakah tidak apa-apa untuk pergi keluar. Dengan kesal Makiura pun mengiyakan. Setelah itu mereka pun pergi ke parkiran. Dengan senang orang itu menepuk punggung Takemura sembari mengatakan jika Takemura cukup berani. Namun dalam hati Takemura bergumam,
Itu karena aku tidak diserang oleh zombie. Bagi orang-orang ini pergi keluar sana adalah tindakan yang mematikan, tapi bagiku ini seperti jalan-jalan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka bertemu dengan zombie pintar itu. Di saat mereka akan pergi, Onodera datang menghampiri mereka sembari menanyakan apakah dirinya bisa ikut bersama mereka. Aku ingin membantu. Mendengar itu orang itu cukup senang. Ia pun menyambut Onodera dengan hangat dan meminta Kudo untuk membimbing Onodera dan juga Takemura. Mendengar itu Kudo mulai memberikan arahan pada mereka berdua. Jika zombie datang segera kembali ke dalam mobil dan tutup rapat pintunya. Kamu akan baik-baik saja jika kamu berada di dalam mobil. Saat di dalam perjalanan Takemura menanyakan kemana mereka akan mencari makanan. Sedikit informasi. Karena dipanggil dengan kata orang itu sedikit mengganggu. Kedepannya kita akan panggil orang itu dengan sebutan ketua. Lalu ketua menimpali jika mereka akan pergi ke perusahaan konstruksi. Ia mengatakan juga jika gudang di sana terdapat persediaan yang cukup banyak. Beberapa waktu setelah itu, mereka pun sampai di perusahaan konstruksi. Namun saat itu waktu sudah menunjukkan sore hari, sehingga mereka tidak memiliki banyak waktu lagi. Ketua pun mengirim 4 orang masuk ke dalam bangunan itu untuk melakukan pengintaian. Orang itu adalah Takemura, Kudo, Sasaki dan 1 orang lainnya. Setelah cukup lama melakukan pengintaian mereka menemukan gudang penyortiran. Namun karena melihat ada banyak zombie mereka memilih untuk mundur terlebih dulu dan merancang rencana untuk mengurung semua zombie yang ada di sana. Setelah melakukan berbagai cara, akhirnya mereka berhasil mengurung semua zombie yang ada di sana. Berhubungan sudah larut malam mereka memutuskan untuk mengumpulkan makanan di esok harinya. Dan mereka pun beristirahat di ruangan kantor dengan sistem shift. 2 orang di antara mereka beristirahat dan 2 lainnya berjaga. Di saat Takemura berjaga bersama Kudo, Kudo menanyakan apakah Takemura takut zombie. Kudo juga mengutarakan rasa penasarannya terhadap Takemura yang sangat tenang saat menghadapi zombie. Kenapa kamu bisa setenang itu? Aku sampai mengira jika kamu berteman dengan zombie-zombie itu. Tapi kamu juga menghabisi zombie itu tanpa ragu. Apa yang sebenarnya kamu lakukan sebelum datang ke balai kota? Apa kamu selalu bertarung dengan zombie hingga kamu terbiasa menghadapinya? Mendengar rentetan pertanyaan itu, Takemura hanya mengatakan saat itu aku bersama dengan orang yang aku temui di jalan. Meski sekarang aku sendirian lagi, jika berbicara tentang ketenangan, bukankah Sasaki itu sangat luar biasa? Mendengar itu Kudo menjelaskan jika Sasaki dulunya seorang militer. Sasaki juga yang menyarankan mereka untuk menggunakan mobil saat menjelajah dan juga menyarankan untuk membawa senjata untuk berjaga-jaga. Lalu Kudo menanyakan apakah kamu juga dari militer seperti Sasaki. Takemura pun menyangkalnya jika dirinya hanya pekerja kantoran. Setelah itu Kudo pun meminta maaf karena dirinya banyak bertanya. Takemura pun meminta Kudo untuk tidak memikirkannya. Dalam hati Takemura mengatakan keterkejutannya saat mengetahui jika Sasaki adalah mantan militer. Singkat cerita waktu berlalu begitu saja. Saat pagi tiba mereka bergegas mengumpulkan persediaan yang ada. Mereka juga melihat beberapa truk yang ada di sana dan mendapati kuncinya masih tergantung di dalamnya. Beberapa waktu setelah itu, seseorang dari mereka dikejutkan dengan sesosok zombie yang keluar dari truk yang ia buka. Di saat zombie mendekap orang itu, Takemura yang sedang mengendarai forklift melihatnya. Ia pun segera mengarahkan forklift itu ke arah zombie. Di sisi lain Onodera terdiam membatu melihat sesosok zombie yang sedang mendekap orang itu. Ketua berteriak meminta Onodera untuk segera menyingkir dari sana. Tidak mendengarkan, Onodera malah berlari ke arah zombie itu. Takemura yang membawa forklift dengan kecepatan tinggi menjadi sangat panik. Ia meminta Onodera untuk jangan panik dan memintanya untuk segera menyingkir. Begitu juga dengan Kudo dan Ketua. Mereka berteriak meminta Onodera untuk menyingkir dan menjauh dari sana. Di saat forklift yang Takemura kendarai akan menabrak mereka, beruntungnya Kudo segera melompat dan menyeret Onodera dan orang yang didekapnya sehingga forklift itu hanya mengenai zombie dan menyeretnya ke tembok. Setelah itu Kudo memaki Onodera. Ia mengatakan jangan berbuat seenaknya. Onodera pun hanya bisa meminta maaf. Dan juga beruntungnya orang yang didekap zombie sebelumnya juga selamat berkat Onodera yang berusaha menarik tubuh zombie. Orang itu pun mengungkapkan rasa terima kasihnya pada mereka bertiga. Sebelumnya ia berpikir jika ia akan mati di sini. Ketua juga sangat senang melihat mereka semua baik-baik saja. Lalu ia juga berterima kasih pada mereka bertiga. Dengan gugup Onodera mengatakan tidak. Kami butuh waktu lama untuk menyelamatkannya. Mendengar itu,
Kudo segera menyenggol tubuh Onodera sembari meminta Onodera untuk diam di saat seperti ini. Terima saja jika seseorang mengucapkan terima kasih. Melihat itu mereka semua pun tertawa sekaligus mengakhiri kegiatan mencari persediaannya. Setelah itu mereka pun kembali ke balai kota sebelum matahari terbenam. Sesampainya di parkiran bawah tanah, mereka disambut banyak orang, dan orang-orang itu juga membantu membawa kardus makanan. Ekspresi semua orang saat itu sangat senang dan penuh keceriaan.